Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Safira, NIM 19042092. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan KKL dari kelompok 1 yang berjudul Analisis Mekanisme Sensus Penduduk pada masa pandemi COVID-19 di Dukcapil Kota Padang. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara terdampak COVID-19 dengan jumlah orang yang positif yaitu 7.418 orang dan kematian mencapai 635 orang dan persentase kematian mencapai 8,56%. Sehingga tidak dipungkiri bahwa Indonesia menduduki urutan yang dapat dikategorikan tinggi angka kematiannya. Penderita COVID-19 di Indonesia dilaporkan telah menjangkit 32 dari 34 provinsi pada tanggal 22 April 2020. Provinsi Sumatera Barat termasuk provinsi yang melaporkan telah terdampak kasus COVID-19 dengan kasus positif yaitu 81 orang dan yang meninggal yaitu 8 orang. Hal ini perlu disikapi dengan serius dengan cara bersiap diri dan berupaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan KKL yaitu kuliah kerja lapangan ini dilaksanakan selama 2 hari yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 23 November 2021 dan mengikuti pada jam kerja di instansi tersebut. Selanjutnya, kuliah kerja lapangan ini dilaksanakan di Kependudukan dan Catatan Sipil yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 1 Kampung Jawa, Padang Barat, Sawahan, Kecamatan Padang Timur. Laporan hasil kuliah kerja lapangan. Yang pertama, apakah sensus penduduk berjalan di masa pandemi COVID-19? Sensus penduduk masih berjalan dan tetap dilakukan di masa pandemi. Awalnya dilakukan secara online sejak tanggal 15 Februari sampai 29 Mei 2020 dan dilanjutkan secara offline sejak September 2020, namun tetap dengan mengikuti prosedur-prosedur baru yang telah ditetapkan dan tentunya mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, mekanisme sensus penduduk di masa COVID-19 ini ada beberapa tahapan. Tahapannya itu dilaksanakan secara online. Yang pertama adalah koordinasi dan konsolidasi, yang kedua sosialisasi dan publisitas, ketiga rapat koordinasi desa atau kelurahan, keempat pelaksanaan sensus penduduk online. Protokol kesehatan dalam pelaksanaan sensus penduduk offline. Dalam pelaksanaan sensus penduduk offline 2020 di masa COVID-19, pemerintah menetapkan untuk memperketat protokol kesehatan demi kelancaran sensus penduduk ini dan semuanya tetap aman terkendali. Protokol kesehatan yang diterapkan adalah sebagai berikut. Pertama, petugas melaksanakan sensus harus menggunakan masker, face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer. Kedua, harus selalu menerapkan physical distancing. Selanjutnya, kendala dalam pelaksanaan sensus penduduk online dan offline. Kendala sensus penduduk secara online yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sensus penduduk online. Masyarakat merasa malas dan lebih ingin menjalankan sensus penduduk offline. Ditambah lagi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sehingga sulit untuk melaksanakan sensus penduduk secara online. Yang kedua, keamanan data penduduk yang masih diragukan keadaannya. Namun di Indonesia keamanan data pribadi dilindungi melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, hingga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kesimpulannya, sensus penduduk masih berjalan dan tetap dilakukan di masa pandemi. Awalnya dilakukan secara online sejak tanggal 15 Februari sampai 29 Mei 2020 dan dilanjutkan secara offline sejak September 2020, namun tetap dengan mengikuti prosedur-prosedur baru yang telah ditetapkan dan tentunya mengikuti protokol kesehatan. Sensus penduduk offline dalam pengumpulan data melalui wawancara diubah mekanismenya dengan cara membagi wilayah Indonesia dalam 3 zona, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu zona 1 atau drop off pick up atau DOPU, yang kedua zona 2 non DOPU, dan yang ketiga zona 3 atau wawancara. Selanjutnya yaitu mengenai saran. Seharusnya dalam pelaksanaan penduduk online, pemerintah harus benar-benar menjaga keamanan data masyarakat yang ikut dalam sensus penduduk agar masyarakat benar-benar yakin dan lebih banyak lagi berpartisipasi dalam mengikuti sensus penduduk online.
Dan ini beberapa dokumentasi dari pelaksanaan KKL kelompok 1 di Dukcapil Kota Padang. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.